warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati, program studi Pendidikan Ekonomi semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Bone. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian TIK, yang kedua, peran TIK dalam pembelajaran, yang ketiga, manfaat penggunaan TIK dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK meliputi dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan aspek teknologi komunikasi. Aspek teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengelolaan informasi. Aspek teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. TIK merupakan teknologi yang diperlukan untuk memproses informasi, terutama pengguna komputer elektronik dan piranti lunak komputer, yang ditujukan untuk mengolah, melindungi, menyimpan, mentransmisikan, dan mencari informasi dari mana saja dan kapan saja. Peran TIK dalam pembelajaran. 1. TIK sebagai media presentasi pembelajaran, misal berbentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Dengan e-learning, proses belajar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya yaitu e-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, dan yang terakhir yaitu mailing list. Manfaat penggunaan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Berikutnya, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu masalah teknis. Listrik yang sering padam secara tiba-tiba dan tidak stabilnya jaringan internet sangat mengganggu berbagai perencanaan yang telah dibuat oleh tenaga pendidik mengenai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor kedua yaitu guru merasa terbebani untuk bisa mengajar dan memanfaatkan media pengajaran. Hal ini karena dengan media pengajaran, guru dituntut untuk lebih kreatif serta persiapan pengajaran lebih matang. Sebelum menggunakan media pengajaran, guru harus berlatih terlebih dahulu agar saat di kelas sudah terbiasa dan tidak canggung lagi. Dan guru harus menyiapkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih besar agar proses pembelajaran menggunakan media dapat berjalan dengan baik.
Faktor yang ketiga yaitu keterbatasan tenaga operasional untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya tenaga khusus yang mengelola media tersebut, karena tidak setiap guru atau tenaga pendidik mampu mengoperasikan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Faktor yang berikutnya yaitu kurangnya kompetensi guru dalam memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kompetensi guru yang bersangkutan. Dari segi usia, guru yang sudah berumur kesulitan untuk mengikuti derasnya perkembangan arus teknologi informasi dan komunikasi, sehingga membuatnya kewalahan dalam memanfaatkan perangkat tersebut dalam mendukung materi yang diajarkan. Faktor berikutnya yang terakhir yaitu masalah pembiayaan. Faktor pembiayaan sangat mempengaruhi dalam persiapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan perangkat pembelajaran berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung profesionalisme guru dalam penerapan pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.